Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas pagi, selamat malam untuk kelas malam. Oke, hari ini kita masuk ke bab tentang penilaian kinerja. Yang perlu kita ketahui bahwa begini, besarnya laba atau keuntungan yang diperoleh perusahaan itu sangat tergantung dari sumber daya yang mereka miliki, sumber daya yang perusahaan miliki. Sumber daya apa saja? Sumber daya yang ada di situ, baik itu sumber daya manusia dan sumber daya yang lain. Oke. Dan sumber daya manusia, kita masuk ke fokuskan ke sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu merupakan faktor utama penggerak yang membuat perusahaan mendapatkan keuntungan, mendapatkan laba dan kemajuan dari perusahaan. Oke. Jadi peranan sumber daya manusia sangat penting sekali dalam mencapai kemajuan perusahaan tersebut. Oke. Kemudian pentingnya dalam mencapai tujuan itu pentingnya sumber daya manusia untuk mencapai tujuan harus diimbangi oleh kemampuan dan keahlian sumber daya manusia itu sendiri. Agar mempunyai kemampuan yang teruji sehingga apa? Sehingga ketika melakukan aktivitas kinerja, mereka melakukan pekerjaan dengan baik dan benar. Ingat ya, pekerjaan dengan baik dan benar. Artinya apa? Artinya mereka menghasilkan hasil pekerjaan yang sempurna, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Ini kenapa? Karena ketika karyawan dalam organisasi atau perusahaan tersebut mereka menghasilkan pekerjaan yang sempurna, baik kuantitas maupun kualitasnya, perusahaan otomatis akan mendapatkan laba atas pekerjaan karyawan tersebut. Kenapa? Hasil pekerjaannya bagus. Oke. Kemudian agar sumber daya manusia melakukan pekerjaan dengan benar, itu yang pertama tentunya tadi bahwa kemampuan dan keahlian itu harus selalu diasah oleh perusahaan. Begini, kalau ada karyawan belum mampu melakukan pekerjaan dengan baik, harus dievaluasi apakah mereka tidak mampu melakukan pekerjaan itu atau tidak. Sehingga apa? Perlu nggak dilakukan pelatihan bagi mereka agar kemampuan mereka terasah, agar kemampuan mereka teruji. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan adalah harus dimotivasi secara terus-menerus. Kenapa motivasi penting? Kenapa motivasi penting? Karena begini, dengan motivasi itu membuat karyawan itu semangat dalam bekerja. Jadi motivasi itu penting banget bagi karyawan. Kemudian yang tidak kalah penting, yang nomor 3 adalah karyawan ketika bekerja itu harus diawasi. Jadi karyawan ketika bekerja itu harus diawasi. Agar apa? Agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Karena baik penyimpangan itu penyimpangan yang disengaja atau tidak disengaja. Jadi harus ada pengawasan. Adanya pengawasan ini akan diketahui apakah karyawan itu bekerja dengan baik atau tidak. Kalau baik, berarti penilaian kinerjanya bagus. Kalau tidak, maka mereka akan mendapatkan sanksi dan lain sebagainya yang sering dilakukan oleh perusahaan apabila karyawan tidak melakukan kinerja dengan benar. Pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus ini, pengawasan itu dilakukan secara terus-menerus dan melekat pada semua pekerjaan karyawan. Kemudian pekerjaan yang sudah dilakukan harus dinilai ya. Artinya begini. Jadi pengawasan itu melekat pada setiap pekerjaan karyawan dan akan dinilai. Yang tadi saya sebutkan nilai dari pekerjaan itu tentunya ada standar yang mengikuti apakah nilai itu bagus atau tidak, pekerjaan mereka benar atau salah, menyimpang atau tidak menyimpang itu. Kemudian yang dinilai ini penilaian ini akan menghasilkan hasil kerjanya akan dinilai. Kemudian tentunya hasil kerja ini berdasarkan jangka waktu tertentu. Secara periodik akan dilakukan. Apa saja yang dinilai? Hasil kerjanya, bagaimana hasil kerjanya, jangka waktu yang dilakukan, berapa waktu yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Yang ketiga adalah perilaku mereka dalam melakukan pekerjaan. Jadi yang dinilai adalah 3 hal ini ya. Jadi hasil kerja, jangka waktu, kemudian perilaku karyawan dalam melakukan pekerjaan. 3 hal ini.
Kemudian yang inilah yang disebut dengan penilaian kinerja. Penilaian kinerja itu penting, artinya bukan hanya untuk perusahaan saja, tetapi kedua belah pihak. Perusahaan membutuhkan penilaian kinerja, kemudian karyawan juga membutuhkan penilaian kinerja. Kita lihat bagi perusahaan apa sih untungnya dengan adanya penilaian kinerja. Penilaian kinerja karyawan dapat dinilai dari jumlah laba dalam satu periode tertentu. Jadi bagi perusahaan itu dalam penilaian kerja itu berfungsi untuk melihat bagaimana laba mereka dalam satu periode waktu tertentu. Laba mereka seberapa, sesuai dengan tujuan perusahaan atau tidak. Tujuan yang telah ditetapkan, biasanya kalau perusahaan didirikan itu sudah membuat tujuan laba yang hendak dicapai. Lah, dalam satu periode waktu tertentu, mereka akan melihat apakah laba yang diinginkan oleh perusahaan itu tercapai atau tidak. Itu dari situ. Kemudian di samping itu, penilaian kinerja karyawan digunakan untuk menentukan besarnya kompensasi yang akan mereka berikan kepada karyawan mereka, dan juga sanksi apa yang akan mereka berikan ketika karyawan melakukan penyimpangan-penyimpangan. Kemudian apa pentingnya bagi karyawan? Pentingnya bagi karyawan agar mereka mengukur kemampuan mereka, apakah mereka bekerja dengan baik dan benar atau belum. Jadi mereka akan mengukur diri mereka sendiri. Kalau saya bekerja di tempat ini, apakah pekerjaan saya sudah benar baik kualitas maupun kuantitasnya. Terus kemudian kalau belum, apa yang harus saya lakukan? Itu bagi karyawan. Jadi apa yang harus saya lakukan? Misalnya saya harus update ilmu, saya harus melakukan pelatihan dan lain sebagainya. Kemudian di samping itu juga untuk penentuan besarnya kompensasi yang kompensasi yang berhak saya terima. Jadi kalau karyawan itu pekerjaannya bagus, dia berhak menerima kompensasi dan bagus juga. Tetapi ketika karyawan itu bekerja belum sempurna, saya katakan belum sempurna, mereka belum berhak mendapatkan kompensasi yang seharusnya, atau yang maksudnya yang lebih bagus, atau peningkatan kompensasi, Jadi belum berhak menerima peningkatan kompensasi. Nanti saya jelaskan di bab kompensasi ya. Oke, saya lanjut. Apa sih penilaian kinerja karyawan? Penilaian kinerja karyawan adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk menilai keseluruhan kinerja karyawan dalam jangka waktu atau periode waktu tertentu. Jadi penilaian kinerja karyawan itu adalah sebuah proses yang dilakukan dengan sistematis. Jadi proses itu dilakukan dengan sistematis, kemudian waktunya sudah ditentukan, jangka waktunya sudah ditentukan. Jangka waktunya berapa? Biasanya jangka waktunya 1 tahun, tetapi kalau memang diperlukan biasanya setengah tahun sekali pun sudah dilakukan penilaian. Nah, jadi seperti itu. Atau pekerjaan-pekerjaan tertentu yang membutuhkan waktu singkat, mereka juga akan melakukan evaluasi secara lebih cepat itu. Kemudian penilaian kerja ini merupakan sistem yang dilakukan secara periodik ya, untuk meninjau atau mengevaluasi kinerja individu, itu pengertiannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk apa dilakukan penilaian kinerja? Sebenarnya penilaian kinerja itu dilakukan untuk untuk memberikan data dan mengumpulkan informasi secara objektif atas prestasi kerja karyawan. Jadi kenapa dilakukan penilaian kinerja? Sebenarnya untuk memberikan data dan mengumpulkan informasi secara objektif atas prestasi kerja karyawan. Tuh. Kemudian siapa yang menilai? Nanti kita bahas siapa yang menilai. Pihak-pihak yang menilai. Biasanya yang menilai adalah atasan langsung. Yang menilai, melakukan penilaian itu adalah atasan langsung. Jika Anda staff, berarti atasan Anda adalah supervisor atau kepala bagian dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yang melakukan penilaian biasanya juga dilakukan penilaian oleh bawahan. Biasanya kalau bawahan, mereka harus menilai karyawan secara isai, bagaimana kebijakan-kebijakan atasannya, terus dan lain sebagainya. Itu dinilai. Kemudian yang ketiga, rekan atau anggota tim.
rekan kerja Anda akan menilai Anda. Seberapa bagus Anda bekerja, seberapa baik Anda bekerja dalam satu tim. Kemudian yang keempat, penilaian diri sendiri. Ini sering juga dilakukan. Penilaian diri sendiri itu adalah untuk menggambarkan atau mendeskripsikan Anda dan pekerjaan Anda. Itu biasanya itu. Kemudian yang kelima, penilaian pelanggan. Penilaian pelanggan ini dilakukan yang menilai adalah pelanggan. Karena apa? Memiliki peranan penting terhadap tingkat kesuksesan perusahaan ya, pelanggan itu. Kemudian banyak perusahaan yang melakukan penilaian kinerja karyawan dari pelanggan mereka. Terus kemudian siapa yang dinilai? Pertanyaan selanjutnya, siapa yang akan dinilai? Yang dinilai adalah karyawan-karyawan yang ada di dalam organisasi, yang ada dalam tubuh organisasi, baik dari manajemen puncak sampai dengan staf yang ada di situ. Kemudian kapan dilakukan penilaian? Tadi saya sudah jelaskan bahwa biasanya secara periodik 1 tahun sekali atau setengah tahun sekali jika memang sangat diperlukan. Kemudian proses penilaian tentunya sudah disiapkan oleh organisasi tersebut yang prosesnya masing-masing organisasi berbeda caranya. Oke. Kemudian ini adalah tujuan dari penilaian pekerjaan. Nanti bisa penilaian kinerja nanti bisa dilihat di slide saya, insya Allah mudah dipahami ya. Kemudian mengapa harus, di sini sudah ada. Kemudian saya akan melangkah ke sini. Ini kriteria ya. Biasanya yang dilakukan adalah ciri-ciri karyawan. Tadi ada sikap, penampilan, inisiatif, kemudian perilakunya, kompetensinya, pencapaian tujuannya, dan peningkatan potensinya. Kemudian ini yang perlu saya jelaskan. Yang kadang-kadang menjadi masalah dalam penilaian kinerja itu ada 6 hal. 6 hal ini sering banget terjadi ketika dalam penilaian kinerja. Yang pertama adalah kurangnya objektivitas. Jadi ketika menilai sikap, loyalitas, kepribadian itu adalah tingkat yang sulit diukur. Jadi untuk menilai sikap, loyalitas, kepribadian itu adalah hal yang sulit diukur, sehingga kadang-kadang tidak objektif dalam menilai ketiga hal ini. Sangat susah ya. Kalau menilai loyalitas, bilangnya saya setia tetapi tidak setia, kan susah kan? Ini kadang-kadang tidak objektif dan lain sebagainya. Kemudian kepribadian juga susah kan, susah banget dinilai. Ini kadang-kadang kurang objektif dalam menilai 3 hal ini. Kemudian yang kedua, bias halo effect. Apa itu bias halo effect? Ini penilaian pekerjaan berdasarkan perasaan si penilai. Perasaan si penilai ini sedang apa? Dia sedang senang atau sedang marah dan lain sebagainya. Ini mempengaruhi penilaian terhadap karyawan. Ketika sedang senang, tahu sendiri ketika orang bahagia itu akan melihat dengan baik kan. Apapun pekerjaan karyawan kadang-kadang dia akan menilai dengan baik. Beda halnya ketika dia sedang emosi, marah dan lain sebagainya. Ini akan menjadi bias penilaian. Yang ketiga adalah terlalu longgar atau terlalu ketat. Ketika terlalu longgar itu standar yang ditetapkan itu terlalu longgar, sehingga apa? Semuanya karyawan kinerjanya bagus. Jarang karyawan yang melakukan kinerja yang kurang dari standar yang mereka berikan. Atau terlalu ketat. Kalau terlalu ketat biasanya standarnya tinggi, sehingga apa? Untuk mencapai standar itu karyawan agak kesulitan, sehingga apa? Tidak banyak karyawan yang penilaian kinerjanya bagus. Kemudian yang keempat adalah kecenderungan memberikan nilai tengah. Nilai tengah itu adalah nilai rata ya, nilai rata. Nilai tengah ini kadang menggunakan skala 1 sampai 5. Orang kadang-kadang membuat skala ini pilih tengah aja. Karena apa? Karena biasanya lebih aman melakukan nilai tengah. Ini juga akan membuat masalah. Kenapa? Kalau semua orang menilai nilai tengah, nggak ada yang bagus, nggak ada yang buruk gitu. Kemudian bias perilaku terbaru. Bias perilaku terbaru ini kecenderungan untuk penilai itu melihat perilaku karyawan yang terakhir dilakukan. Misalnya saya paling ingat ketika si X, karyawan saya X itu terakhir kali melakukan apa.
melakukan kebaikan dengan saya. Oh ya, atau pekerjaannya baik banget, hasil pekerjaannya baik banget. Ini akan membuat masalah ketika penilai ini mempunyai mempunyai bias perilaku terbaru. Dia hanya menilai perilaku terakhirnya saja. Sehingga apa? Ketika karyawan melakukan kebaikan atau kinerja yang bagus, itu seterusnya akan dinilai bagus terus. Ini menjadi masalah. Kemudian yang keenam adalah bias pribadi atau stereotip. Apa ini? Penilai memiliki bias yang berkaitan dengan sara, tahu, suku, agama. Ya, oke. Suku, agama, ras, dan antar golongan. Biasanya kalau orang-orang, oh ini dari daerah saya, sama sedaerah saya nilai dengan bagus. Oh seagama, oh apalagi oh sealumni, oh dan lain sebagainya. Biasanya akan dinilai bagus. Nah ini akan menjadi bias pribadi. Oke. Mungkin itu dari materi penilaian kinerja. Selanjutnya Anda bisa membaca materi yang saya berikan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.